Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beristiqomah menjalankan segala perintahnya dan menjauh segala apa yang dilarangnya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan suatu ujian kepada kita melainkan kita sanggup mengembali atau tidak sanggup memikul ujian tersebut. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Orang-orang beriman itu bila datang musibah kepada dirinya, bukan cacian, bukan makian yang dia keluarkan, sumpah serapah yang dia keluarkan dari mulutnya, tapi dia tetap bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka disitulah Bapak Ibu bedanya orang beriman menghadapi musibah dengan orang yang tak beriman menghadapi musibah. Kalau orang beriman itu Bapak Ibu menghadapi musibah apapun bentuknya, ujian yang diberikan oleh Allah, dia tetap akan bersyukur. Banyak kisah para nabi terdahulu Bapak Ibu yang disisahkan oleh Allah kepada kita. Sekarang ini kita pelajari Bapak Ibu untuk dijadikan iktibar pelajaran bagi kita, bukan hanya dijadikan cerita dongeng saja. Contoh Bapak Ibu, Nabi Yusuf. Berapa musibah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf sebelum dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan dia ke dalam sumur, dipenjarakan. Tapi dia Bapak Ibu luar biasa, Allah berikan ujian tersebut. Tak pernah keluar dari perkataan Nabi Yusuf itu yang sumpah serapah, caci maki, tak ada pernah Bapak Ibu. Begitupun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak mulai beliau lahir sampai beliau wafat Bapak Ibu. Ketika beliau belum lahir Bapak Ibu, apa ujian Allah berikan? Masih dalam kandungan ibu, tak punya ayah. Masih dalam kandungan sudah diuji oleh Allah. Sekitaran belum sampai sebelum umur 10 tahun ibunya meninggal. Sampai dia pun meninggal tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang beliau tak pernah keluarkan kalimat-kalimat sumpah serapah caci maki, tak pernah. Bahkan beliau Bapak Ibu saking luar biasanya, dicaci dimaki beliau tetap beliau balas dengan perbuatan-perbuatan baik. Tak pernah perbuatan-perbuatan jelek beliau lakukan. Bapak Ibu ini mencontohkan bahwasanya kalau kita ketika diuji musibah oleh Allah, maka cepat-cepat kita keluarkan nilai positifnya dalam diri kita. Berprasangka terus baik kepada Allah, bukan tidak berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik. Kata Allah dalam Al-Quran, aku tergantung sangka hamba terhadap kepada Allah. Seperti itu Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Bagaimana sangkaan kita kepada Allah, maka seperti itu pula sangka Allah kepada kita. Kalau kita sangka baik kepada
Ingat Bapak Ibu, dengan ujian itu banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil di situ Bapak Ibu. Bahkan bisa pula menjadi pelajaran ketika orang bercerita masalahnya kepada kita, kita ceritakan pula masalah yang kita hadapi. Maka orang yang menceritakan itu pula Bapak Ibu kepada kita masalahnya, bisa pula orang tersebut menjadikan iktibar pula. Bapak Ibu dan jemaah salat subuh rahimahullah. Sekarang betapa banyak manusia itu ketika diuji oleh Allah, bukan syukur yang datang, tapi apa yang datang? Sangka tidak baik yang paling banyak datang. Contoh, ada saudaranya meninggal. Kalau tidak seperti ini dia tidak akan meninggal. Kalau tidak seperti itu dia tidak akan meninggal. Padahal Bapak Ibu memang sudah ajalnya di situ. Ya. Kalau sudah ajal pun Bapak Ibu, dimanapun kita berada, meninggal. Tak dapat kita majukan satu detik, tak dapat kita mundurkan satu detik. Kalau sudah ada, kalau dia tak bawa motor dia tidak akan mati, dia tidak akan meninggal. Memang sudah ada di situ. Apa yang berbeda jemaah salat subuh rahimahullah, perbanyaklah kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Kemudian anggap semua yang Allah berikan ujian kepada kita itu adalah sebagai bentuk rasa cinta Allah kepada kita, bukan sebagai tanda benci Allah kepada kita. Karena kita terbalik Bapak Ibu, bila kita diberikan oleh Allah ujian, kita anggap itu adalah sebuah malapetaka. Bila Allah berikan kita nikmat yang banyak, itu baru baik Allah kepada kita. Bukan seperti itu sangkaan Bapak. Kita nikmat yang Allah berikan yang banyak, kita anggap itu adalah ujian. Musibah yang Allah berikan, begitu bertubi-tubi Allah berikan kepada kita musibah itu, tetap Allah berikan kepada kita sebagai bahan percobaan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali, ceramah Ustaz Rijal. Terima kasih banyak Ustaz, ceramah Ustaz. Semoga kami jadi orang yang sabar. Amin. 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 Bang. Bang, Bang ya. Pak jalan lagi, Bang. Kabarnya tuh sudah besar kamu ya. Sampai lah bertampal. Ada Bang. Kamu ini banyak gaya. Iya banyak gaya. Makanya. Datuk kamunya tukar profesi lah PU. Oh iya, udah kerja sana dia. Oh, di kementerian kamu sekarang tuh. Tuh.